Hari ini kami akan menceritakan kisah menyakitkan yang juga akan menghibur Anda. Dan hatimu pun akan terisi. Anda tidak akan dapat menahan air mata setelah mendengar ini. Ini adalah kisah tentang seorang ayah kejam yang melemparkan putrinya di depan seekor anjing peliharaan segera setelah dia lahir. Lalu apa yang dilakukan anjing peliharaan itu kepada gadis ini? Dan betapa ajaibnya keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ini, semua orang terpaksa mengucapkan Subhan Allah. Oleh karena itu, saya meminta kepada Anda sekalian, pastikan untuk menonton videonya sampai akhir. Teman-teman, dulu ada seorang pedagang di negeri Arab. Istri pedagang itu akan segera menjadi seorang ibu. Pedagang itu memiliki segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya. Bisnisnya sangat luas. Bahkan hari ini, sang pedagang sedang melewati hutan untuk urusan bisnis. Ketika dia lelah, jadi duduklah di bawah pohon. Tiba-tiba, seorang pria datang dan duduk di sebelahnya. Sadagara bertanya dengan heran, "Siapa kamu?" Pria itu berkata, "Saya menggambarkan situasi seseorang dengan melihat tangannya." Pedagang itu sangat tertarik dengan hal ini. Dan dia mulai berpikir, mengapa saya tidak bertanya padanya? Istri saya sedang hamil dan apakah dia akan punya anak perempuan atau laki-laki? Lelaki itu berkata, "Ini adalah rahasia Allah. Aku tak dapat mengatakan ini, tetapi aku akan mengatakan sebanyak ini. Kalau kamu punya anak perempuan, kamu akan hancur, dan kemuliaanmu akan terus memudar." Sadagaar sangat kesal setelah mendengar ini. Dan saya mulai berpikir, apa gunanya anak perempuan seperti itu bagi saya? Yang kelahirannya akan menghancurkan aku. Pedagang itu tidak melanjutkan bisnisnya dalam kesulitan yang sama. Sebaliknya, saya langsung pulang ke rumah. Lalu datanglah dia dan berkata kepada istrinya, "Jangan pernah melahirkan anak perempuan, bahkan karena kesalahan. Aku cuma mau punya anak laki-laki. Jika Anda memiliki anak perempuan, jadi aku akan melemparkan kau dan putrimu ke anjing. Dan anjing-anjing itu akan mencabik-cabik kalian berdua." Mendengar hal itu, istri pedagang menjadi khawatir. Dan mulai menangis dan berpikir, "Suamiku keras kepala sekali. Dan dia melakukan apa yang dia katakan." Sekarang istri petani itu hanya punya satu solusi. Dia membentangkan sajadahnya dan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia bilang, "Ya Allah, yang Maha Kuasa, jangan pernah berikan aku anak perempuan. Jadi, kedatangan bayi perempuanku yang polos dan bagaikan bunga akan mendatangkan kekacauan di rumah kami." Kemudian waktu berlalu seperti itu. Dan 9 bulan telah berlalu. Maka lahirlah istri saudagar itu seorang anak laki-laki. Dan itulah mengapa saya merayakannya. Karena dia mempunyai seorang putra, bukan seorang putri. Dan istri pedagang itu senang karena, syukurlah, dia tidak memiliki anak perempuan. "Tidak, suamiku tidak tahu. Apa yang akan kau lakukan dengan putriku yang bagaikan bunga?" Waktu berlalu begitu cepat. Dan istri Sadagaar hamil lagi. Ketika istri saudagar itu berusia 9 bulan. Jadi Sadagaar tiba-tiba harus keluar bekerja. Pedagang itu berkata kepada istrinya, "Jika Anda memiliki anak laki-laki, peliharalah dia. Jika anak perempuannya, bunuh saja dia. Karena aku sangat membenci putriku." Setelah berkata demikian, Sadagaar pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Dan butuh waktu lama untuk sampai di sana. Sementara itu, kesehatan istri pedagang itu menurun drastis. Jadi dia mengirim pesan dan menelepon bidan dari desa sana. Dan kemudian apa yang saya takutkan terjadi. Atas perintah Allah, lahirlah seorang anak perempuan bagi saudagar itu. Istri pedagang itu mulai menangis ketika dia melihat putrinya. "Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya seorang ibu yang mencintai anak laki-laki saya sama seperti saya mencintainya. Putriku juga lucu sekali. Aku tidak akan pernah bisa membunuhnya." Sementara itu, sudah waktunya bagi pedagang untuk pulang. Istri pedagang itu berpikir, "Mengapa aku harus meninggalkan putriku di tempat seperti itu? Kemana hamba Allah yang saleh bisa membawa putriku? Dan peliharalah itu."
Dengan cara yang sama, nyawa putri saya juga akan terselamatkan. Dan itulah yang akan dipikirkan orang lain. Bahwa aku membawa putriku ke hutan dan membunuhnya. Dan terkubur di dalam tanah. Berpikir demikian, istri pedagang itu melemparkan putrinya ke dalam keranjang. Dan mulai bergerak menuju hutan. Jauh di dalam hutan, dia melihat sebuah labu. Istri pedagang itu menaruh susu bayi itu dalam keranjang. Bersama bayi itu dan sebagian pakaiannya. Dan taruh di depan wanita jalang ini. Dan kemudian dia berkata, "Ya Tuhan, tolong lindungi putriku." Dan dia berkata kepada putrinya, "Putriku, maafkan aku. Ini satu-satunya cara yang kumiliki untuk menyelamatkan hidupmu." Kemudian istri pedagang itu pulang sambil menangis. Di hutan itu, tinggallah seekor anjing betina bersama anak-anaknya. Ketika anjing betina mendengar bayi menangis, jalang ini melihat sekeliling dengan cepat. Jadi dia tidak melihat apa-apa. Tapi jalang itu juga seorang ibu. Dia berlari sedikit lebih jauh. Lalu ia melihat seorang gadis cantik terbaring di keranjang itu, bagaikan bunga. Dan dia juga punya pakaian dan tempat susunya tergeletak di sana. Malam itu dingin sekali. Si jalang ini merasa kasihan sekali pada gadis itu. Lalu si gadis yang tak bisa berkata apa-apa itu segera mengambil anak-anaknya satu persatu dan memasukkan mereka ke dalam mulutnya. Dan membawanya ke gadis itu. Gadis itu pingsan karena kedinginan. Wanita jalang itu menjaga anak-anaknya. Dan dia membuat gadis itu berbaring di tengah dan duduk di sebelahnya. Agar bayi perempuannya tetap hangat. Dan gadis itu harus sembuh. Saat pedagang itu kembali ke rumahnya. Jadi itulah yang diceritakan istrinya. Bahwa putri kami telah lahir. Jadi saya bawa dia ke hutan dan membunuhnya. Dan aku telah menguburnya di dalam tanah. Pedagang itu sangat gembira mendengarnya. Puji Tuhan, hidupku diselamatkan oleh gadis itu. Sekarang tak ada seorang pun lagi yang dapat menghancurkan kejayaanku. Sementara itu, si jalang itu mulai membesarkan boneka polos ini bersama anak-anaknya. Dia sangat peduli pada anak itu. Seperti ibu sungguhan yang merawatmu. Dan bayi perempuannya juga mulai tumbuh dalam suasana hutan ini. Wanita jalang itu akan membawakan segala jenis buah untuk gadis itu. Dan dia akan memberi makan gadis itu dan mengisi perutnya. Rematik yang diderita istri pedagang karena meninggalkan anaknya. Seorang pria tua tinggal di dalam radang sendi ini. Para tetua itu pada waktu itu telah pergi beribadah ke hutan yang jauh. Ketika para tetua itu kembali, jadi apa yang terjadi? Seekor anjing betina menggendong bayi manusia di tangannya. Dan mencintainya seperti mencintai anaknya sendiri. Penatua Tuhan sangat terkejut melihat ini. Maka orang tua itu, semoga Allah meridhoinya, segera maju ke depan dan menggendong gadis itu. Dan dengan penuh kasih sayang membawa mereka ke dalam pelukanmu. Saat putri pedagang itu tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong, umat Allah terus mengajarinya cara beribadah. Mengajarkan semua orang doa-doa Al-Quran. Dan si jalang itu juga mulai tinggal di luar ranjang yang sama. Dan dia bahkan akan memetik buah-buahan dan barang-barang lainnya untuk gadis ini dari jauh. Begitu saja, waktu berlalu. Dan gadis itu menjadi muda. Penatua Tuhan telah melatihnya dengan sangat baik. Gadis itu percaya bahwa perempuan jalang dan lelaki tua itu adalah segalanya baginya. Dia tidak tahu siapa orang tuanya. Dia menganggap Allah sebagai ayahnya. Ketika para wali Allah pergi ke hutan untuk beribadah, jadi putri pedagang itu tinggal di rumah. Dia juga menyembah Allah. Dan ketika para tetua Allah pulang ke rumah pada sore hari, jadi mereka bahkan menyiapkan makanan untuk mereka. Dan sekarang dia mulai merawat anjingnya dengan baik. Kapanpun saya membuat roti, jadi kau sebaiknya membunuh wanita jalang itu. Suatu hari, seorang pedagang melewati hutan ini dalam perjalanan bisnisnya. Jadi dia mengarahkan pandangannya pada seorang gadis muda yang cantik. Orang yang duduk di sebelah anjing sedang memberinya makan roti. Dan pedagang itu jatuh cinta ketika melihat gadis ini. Jadi tiba-tiba terkejut. Karena putri saudagar itu sangat cantik. Dan dia mengenakan hijab lengkap. Pedagang itu berkata kepada rekan-rekannya, "Saya tidak tahu siapa gadis cantik ini.
Aku belum pernah melihat gadis secantik itu sebelumnya. Pergi dan cari tahu siapa orangnya. Ketika seorang pelayan pedagang kembali setelah menemukan alamat lain, begitulah katanya pada pedagang itu. Tuan, dia adalah putri seorang tetua yang takut akan Tuhan, dan tinggal di sebuah gubuk di hutan. Ketika pedagang itu pulang ke rumah pada malam hari, dia mendapati dirinya jatuh cinta pada gadis yang sama berulang-ulang. Kecantikannya terukir dalam pikirannya. Dan dia mulai memikirkan gadis cantik ini sepanjang malam. Seketika itu juga pagi pun tiba. Lalu pedagang itu memanggil salah satu anak buahnya. Dan dia berkata, "Saya terpesona oleh kecantikan gadis ini. Itu membuat saya menangis. Sekarang aku tidak dapat hidup tanpa gadis ini. Kamu lakukan itu. Masuklah ke hutan ini, dan ceritakan padaku tentang hubungan antara tetua ini dan putrinya." Sementara itu, ketika laki-laki pedagang itu datang untuk berbicara kepada laki-laki Allah tentang hubungan pedagang itu. Jadi, setelah mendengar hal ini, abdi Tuhan itu dipenuhi dengan sukacita, karena abdi Tuhan itu telah mengetahui kebenaran tentang anak ini melalui penyembahan, dan orang-orang Allah mengetahuinya. Hubungan macam apa yang dimiliki pedagang itu dengan gadis tersebut? Orang-orang Allah mulai berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, betapa beratnya cobaan ini." Pedagang itu bahkan tidak tahu kalau dia adalah putri kandungnya. Lalu setelah berpikir sejenak, lelaki Allah itu berkata kepada lelaki Sadgar, "Lihatlah, nak, di manakah kita dan di manakah makhluk abadi itu? Kami orang-orang miskin. Tidak ada hubungan antara kita dan dia." Kata pedagang itu, "Kamu seharusnya bahagia. Orang tua, putri Anda akan menikah dengan keluarga baik-baik. Namun yang ada di wajah Anda adalah kekhawatiran. Akan tetapi, umat Allah tidak akan mempercayainya dengan cara apapun." Si pedagang telah kembali. Ketika pedagang itu mendengar hal ini, dia menjadi sangat marah. Dia mengirim beberapa anak buahnya untuk pergi. Ancam orang tua saleh ini dan minta putrinya untuk dinikahi. "Aku tidak bisa hidup tanpa gadis ini." Ketika orang-orang Sadgar mulai mengangkat tangan mereka melawan orang suci itu, jadi tiba-tiba anjing ini datang dan menyerang mereka. Dan Tuhan melarang. Dia tidak membiarkan 1 inci pun jatuh ke bus. Anak buah pedagang itu lari ketakutan dan menceritakan seluruh kisah itu kepada Sudhagar. Pedagang itu marah. Dan dia berkata, "Bunuh jalang itu. Tembak, dan jemputlah abdi Tuhan ini dan bawa dia kepadaku." Itulah yang dilakukan anak buah pedagang itu. Dan memukul dan melukai wanita malang itu. Lalu mereka mengangkat abdi Allah itu dan membawanya kepada saudagar itu. Pedagang itu memenjarakan hamba Tuhan itu dalam sebuah kamar. Dan tetap lapar dan haus. Dan dia mulai memaksanya berhubungan seks dengan putrinya. Umat Allah, yang sudah lelah dan letih, datang kepada kemuliaan. Dan mereka berteriak, "Wahai pedagang, ingatlah waktu itu. Ketika kamu pergi urusan bisnis, kamu cerita ke istrimu, bunuh dan kubur putrimu. Tapi dia seorang ibu, dan hati seorang ibu tidak akan pernah menginginkan itu. Bahwa dia harus membunuh dan mengubur putrinya. Istrimu meninggalkan gadis itu di hutan. Dan Anda mengetahuinya. Dasar jalang bodoh yang diperlakukan dengan kejam oleh anak buahmu. Wanita bodoh itu membesarkan putrimu. Dan memberinya cinta seorang ibu. Dan hari ini telah menjadi begitu jahat. Dia akan menikahi putrinya sendiri." Ketika pedagang itu mendengar hal ini, jadi dia berlutut di tanah. Dan dia mulai menangis dan berkata, "Ya Tuhan, betapa besar ketidakadilan yang hendak kulakukan. Terima kasih banyak, Tuhanku, karena telah menyelamatkan aku dari dosa besar seperti itu." Kini pedagang itu marah dan mukanya merah. Dan putranya sekarang juga sudah muda. Dia memerintah putranya, "Bahwa adikmu tinggal di hutan anu. Bunuh dia dan selesaikan pekerjaannya sebelum kembali padaku. Dan sebagai tandanya, cungkil matanya dan tunjukkan padaku." Putra pedagang itu sangat marah. "Dan saya heran bagaimana saya bisa melakukan dosa sebesar itu atas perintah ayah saya. Dan setelah sekian lama, akhirnya aku menemukan saudara perempuanku.
Dan jika aku membunuhnya, Tuhanku tidak akan mengampuni aku. Dan ibuku membesarkanku dengan sangat baik. Dan saya tidak mengajarkan siapapun untuk menganiaya siapapun. Dan ini masih saudara perempuan saya yang sebenarnya. Tetapi jika aku tidak mengerjakan pekerjaan ayahku ini, jadi ayahku akan menyuruh orang lain untuk membunuh saudara perempuanku. Akhirnya, dia mencapai hutan yang sama tempat dia berjalan. Dan dia membawa saudara perempuannya dan mulai berjalan menuju satu sisi hutan. Sambil berjalan, putri pedagang itu mulai bercerita kepada saudaranya, bagaimana Tuhan membesarkanku dan mengajariku membaca Al-Quran. Dia mengajariku cara berdoa. Seekor binatang bisu menyelamatkan hidupku dalam kedinginan, dan dialah ayah kandungku, yang tak segan-segan berusaha membunuhku. Mendengar ini membuat air mata saudaraku mengalir. Dan dia berkata, "Kakak, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu dalam keadaan apapun. Aku akan meninggalkanmu di hutan ini dan pergi. Dan siapakah aku yang berani mengambil nyawamu? Tuhan yang menciptakan Anda. Allah sendirilah yang akan membunuhmu." Mendengar hal itu putri saudagar itu berkata, "Saudaraku, kau bunuh aku. Dan cungkilah mataku dan perlihatkan kepada ayahku. Kalau tidak, ayah akan membunuhmu. Dan aku tidak ingin adikku mati gara-gara aku." Mendengar hal itu, sang kakak memeluk adiknya dan keduanya menangis. Putra pedagang itu berkata kepada saudara perempuannya, "Kakak, aku meninggalkanmu sendirian di hutan ini. Aku berserah diri pada Allah. Dan Allah sendirilah yang akan memutuskan apa yang akan terjadi padamu." Setelah mengatakan itu, dia mulai kembali. Jadi dia melihat perempuan jalang itu dengan anak-anak yang tidak bisa berkata apa-apa. Saya menangis mendengarkan saudara kandung itu bicara. Putra pedagang itu menatap jalang itu dengan mata penuh kasih sayang. Dan kembali dari sana. Dalam perjalanan dia melihat seekor rusa. Dan dia segera memburunya. Ia mencungkil kedua mata rusa itu dan menghampiri pedagang itu. Dan dia berkata, "Ayah, aku membunuh adikku atas perintahmu. Dan sebagai buktinya, aku telah mencungkil matanya dan membawanya ke hadapanmu." Mendengar hal itu, pedagang itu menjadi yakin. Anakku benar-benar membunuh putrinya atas perintahku. Sementara itu, istri pedagang memanggil putranya. Dan dia berkata, "Nak, apakah kamu benar-benar membunuh adikmu?" Putranya tidak menjawab. Ibu tidak pernah mengajariku berbohong." Mendengar hal itu, sang kakak memeluk adiknya dan keduanya menangis. Putra pedagang itu berkata kepada saudara perempuannya, "Kakak, aku meninggalkanmu sendirian di hutan ini. Aku berserah diri pada Allah. Dan Allah sendirilah yang akan memutuskan apa yang akan terjadi padamu." Setelah mengatakan itu, dia mulai kembali. Jadi dia melihat perempuan jalang itu dengan anak-anak yang tidak bisa berkata apa-apa. Saya menangis mendengarkan saudara kandung itu bicara. Putra pedagang itu menatap jalang itu dengan mata penuh kasih sayang. Dan kembali dari sana. Dalam perjalanan dia melihat seekor rusa. Dan dia segera memburunya. Ia mencungkil kedua mata rusa itu dan menghampiri pedagang itu. Dan dia berkata, "Ayah, aku membunuh adikku atas perintahmu. Dan sebagai buktinya, aku telah mencungkil matanya dan membawanya ke hadapanmu." Mendengar hal itu, pedagang itu menjadi yakin. Anakku benar-benar membunuh putrinya atas perintahku. Sementara itu, istri pedagang memanggil putranya. Dan dia berkata, "Nak, apakah kamu benar-benar membunuh adikmu?" Putranya tidak menjawab. Ibu tidak pernah mengajariku berbohong, dan tidak mengajarkan berbuat aniaya. Itulah sebabnya aku tidak akan pernah berbohong padamu. Ibu, aku tidak membunuh adikku, dan aku meninggalkannya di hutan." Mendengar hal itu, istri saudagar itu langsung sujud di hadapan Allah, dan mulai bersyukur kepada Tuhan. "Terima kasih banyak, Tuhan. Hidup putri saya terselamatkan sekali lagi." Sekarang dia menangis dan berdoa, "Ya Tuhan, lindungilah putriku. Ya Allah, sebagaimana Engkau menolong Nabi Mu tercinta, Yusuf AS di sumur.
Dan dia dapat melindungi Nabi Yunus, Shallallahu alaihi wasallam, di dalam perut ikan. Ya Tuhan, betapa agungnya Engkau melindungi putriku. Teman-teman, seorang ibu bisa melahirkan putrinya. Tapi aku tidak bisa memberimu keberuntungan. Sementara itu, putri pedagang itu tinggal di hutan seperti sebelumnya. Dia juga menyembah Allah. Dan dia juga akan memasak untuk dirinya sendiri. Dan dia terus memberi makan jalang itu roti juga. Suatu hari, seperti biasa, putri pedagang itu duduk di sebelah anjing betina itu. Dia menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. Tiba-tiba datanglah seorang pangeran menunggang kuda ke dalam hutan. Lalu tiba-tiba matanya tertuju pada putri pedagang itu. Putri pedagang itu tiba-tiba terkejut. Dan dia berkata pada pangeran, "Wahai hamba Allah, aku adalah wanita yang tertindas. Jangan memperlakukanku dengan tidak adil." Sang pangeran juga sendirian di dunia. Orang tuanya sudah meninggal. Sang pangeran menaikkan putri saudagar itu ke atas kudanya dan membawanya ke rumah dengan kereta, di mana tinggal seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua. Dia berkata kepada mereka, "Baba, ini amanahku. Dan untuk beberapa hari saya serahkan pada kalian semua. Dan kemudian aku akan menikahinya dan membawanya pulang. Jika saja aku dapat membawanya bersamaku seperti itu. Karena itu, janganlah kita melakukan dosa apapun. Jadi saya akan menikahinya secara sah dan membawanya pulang." Pada saat itu, sang sesepuh berkata, "Nak, ini amanahmu. Kapanpun kau mau, nikahi dia dan bawa dia ke rumahmu dengan hormat. Sampai saat itu, aku akan memperlakukannya seperti putriku dan menjaganya di rumahku." Sang pangeran mengucapkan terima kasih kepada yang lebih tua lalu pergi. Sekarang putri pedagang itu mulai tinggal bersama pasangan tua ini. Dan dia tidak meninggalkan rutinitasnya. Dia juga menyembah Allah setiap hari. Kemudian, setelah beberapa hari, sang pangeran beserta seluruh kerabatnya menikahi putri saudagar itu dan membawanya ke rumahnya. Sang pangeran mulai bersyukur kepada Tuhan karena memiliki istri yang cantik jelita. Dan putri pedagang itu juga sangat bahagia dengan suaminya. Suaminya tidak menanyakan pertanyaan apapun tentang masa lalunya. 2 tahun telah berlalu sejak saya melakukan ini. Lalu putri saudagar itu melahirkan seorang putra yang rupawan. Sang pangeran sangat bahagia memiliki anak dari bunganya. Dan dia berkata kepada istrinya, "Sekarang seorang anak yang terlupakan telah datang ke dalam hidup kita. Dan sudah 2 tahun sejak kami menikah. Bisakah saya bertanya tentang kehidupan masa lalumu sekarang? Apa yang terjadi padamu?" Namun putri pedagang itu justru menundanya. Lalu suatu hari sang pangeran berkata kepada istrinya, "Saya kedatangan beberapa tamu istimewa hari ini. Jadi, buatlah persiapan yang baik untuk mengundang mereka." Ketika malam tiba, sang pangeran pulang bersama tamu-tamunya. Ketika putri pedagang itu melihat sekeliling ruangan, dia langsung mengenalinya. "Tamu ini adalah ayah saya, seorang pedagang. Siapakah yang telah berbuat tidak adil kepadaku?" Ketika putri pedagang mulai menyajikan makanan, jadi dia menutupi wajahnya sepenuhnya. Ketika semua orang sudah selesai makan, waktunya bagi semua orang untuk beristirahat. Namun pedagang itu punya kebiasaan. Dia tidak bisa tidur di malam hari tanpa mendengarkan cerita. Dan siapa yang tidak menyukai pangeran? Dia mulai berkata kepada istrinya, "Ini tamu kita. Dan itu menjadi tugas kita. Untuk melayaninya dengan segala cara. Jika Anda punya cerita, jadi ceritakan kepada tamu saya beberapa kisah untuk menghiburnya. Dan semoga mereka tidur dengan tenang." Mendengar hal itu, air mata pun mengalir di mata putri saudagar itu. Dan dia tidak dapat menahan kata-kata suaminya. Dan dia duduk untuk menceritakan kisahnya. Dan dia berkata, "Kalau begitu saya akan mulai ceritanya." Ketika orang-orang ini menyetujui salah satu syaratku, sang pangeran tertegun dan bertanya, "Apakah kamu mengenal semuanya?" "Begitulah," kata putri pedagang itu. "Tanyakan semua ini nanti saja. Terima dulu syaratku." Dan syaratnya adalah sebagai berikut. Para tua-tua Allah pergi menghadap raja. Siapa yang membesarkan putri pedagang itu?
Putri pedagang itu berkata, "Yang lebih tua, semoga Tuhan memberkatinya, harus dibebaskan. Dan mereka juga harus duduk bersebelahan dalam pertemuan ini. Kalau begitu, aku akan mulai ceritaku." Pedagang itu terkejut mendengarnya. Dan hanya untuk mendengar ceritanya, ia pun menyetujui apa yang dikatakan istri sang putri. Dan dia menyuruh orang tua ini duduk di sebelahnya. Sekarang gadis itu mulai bercerita. Dan dia berkata kepada sesepuh Allah, "Ya Tuhan, saya akan terus bercerita. Dan Andalah yang berhak menghakimi saya." Putri pedagang itu mengenakan kerudung. Maka kaum Allah tidak dapat mengenalinya. Dan mereka mulai berpikir bahwa ini adalah pengaturan yang baik dari Allah, yang membebaskanku dari penjara. Dan sekarang dia meminta keadilan padaku. Penatua Tuhan berkata, "Putri, mulailah engkau bercerita. Aku pasti akan mendatangkan keadilan kepadamu." Lalu dia mulai bercerita bahwa di suatu daerah hiduplah seorang pedagang yang kejam. Siapa yang tidak menyukai anak perempuan? Dan dia sangat membenci anak perempuan. Ketika Allah memberinya seorang anak perempuan, dia mulai membencinya. Begitu putrinya lahir, dia perintahkan istrinya. Istri pedagang itu terpaksa membunuhnya dan melemparkannya ke hutan.